Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Permana dari kelompok 1 dan teman saya Mila, Nabil, Bayu, Agung, dan Fajar ingin mempresentasikan sebuah perusahaan yang bernama PT Merdeka Copper Gold. PT Merdeka Copper Gold. Perusahaan ini memproduksi emas, tembaga, perak, dan mineral yang esensial bagi kemajuan kehidupan manusia. PT Merdeka Copper Gold dan anak-anak perusahaannya ini menetapkan standar tinggi dalam kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaannya. Daftar isi kelompok kami terdiri dari 4 komponen, yaitu ikhtisar perusahaan, sejarah perusahaan, struktur organisasi, serta pembahasan. Perusahaan PT Merdeka Copper Gold mempunyai visi menjadi pemimpin global di industri pertambangan dan logam Indonesia. Ikhtisar perusahaan. Yang pertama, perusahaan induk dengan 2 anak perusahaan, yang dimana 2 operasi tambang yang dikelola PT Merdeka Copper Gold saat ini adalah tambang emas 7 Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan yang kedua adalah tambang tembaga Wetar di Pulau Wetar, bagian Maluku Barat Daya. Yang kedua adalah bidang usaha pertambangan, di mana perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan, yaitu perak, tembaga, emas, dan mineral. Perusahaan PT Merdeka Copper Gold mempunyai misi, salah satunya yaitu menjadi mitra pengembangan pilihan. Value Merdeka Copper Gold, yang dimana kita tahu value perusahaan itu artinya nilai-nilai yang menjadi landasan perilaku dan motivasi karyawan. Yang pertama ini ada greatness, artinya kebesaran, yang artinya PT ini tumbuh dan berkembang berbasis nilai dan budaya. Greatness terbagi menjadi 5, yaitu growth, artinya pertumbuhan, di mana PT ini berusaha keras menjadi pembelajar dan mengalami peningkatan secara konstan. Yang kedua adalah safety atau keamanan, di mana perusahaan ini berkomitmen kepada keselamatan karyawan, kontraktor, dan publik, serta sangat mempertimbangkan keselamatan di siklus hidup proyek ke dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah excellent atau keunggulan, di mana perusahaan ini menciptakan cara yang lebih efisien serta berusaha melebihi ekspektasi dalam segala hal. Yang keempat adalah accountability atau akuntabilitas, di mana perusahaan ini bertanggung jawab serta berkomitmen dalam sebuah janji, pencapaian hasil, dan menemukan sebuah solusi. Yang terakhir adalah respect atau rasa hormat, di mana perusahaan ini memperlakukan satu sama lain dan semua pemangkunya seperti bagaimana kita sendiri ingin diperlakukan. Merdeka Copper Gold Tbk MDKA didirikan tanggal 5 September 2012 dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya. Pada tahun 2012 juga, PT Bumi Sukses Indo (BSI) mendapat izin usaha pertambangan di kawasan 7 Bukit, Pesanggaran, Banyuwangi. Pada tahun 2014, perusahaan ini mengubah namanya menjadi seperti sekarang, dan pada tanggal 9 Juni 2015, MDK memperoleh persyaratan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penawaran umum perdana saham MDKA IPO kepada masyarakat sebanyak 419.650.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp2.000 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 19 Juni 2015. Pada tahun 2017, konstruksi di kawasan proyek emas 7 Bukit berhasil diselesaikan, sehingga BSI dapat mulai memproduksi dan menjual emas. Perusahaan ini lalu melakukan studi kelayakan untuk memperluas proyek emas 7 Bukit. Studi konsep untuk proyek porfiri tembaga 7 Bukit juga berhasil diselesaikan. Pada tahun 2017 juga, perusahaan ini mendirikan PT Merdeka Mining Service yang bergerak di bidang jasa pertambangan.
Pada tahun 2018, perusahaan ini memulai proyek ekspansi oksida di proyek emas 7 Bukit agar kapasitas pengolahan atau pencucian biji di sana dapat meningkat dari 4 juta ton menjadi 8 juta ton per tahun. Perusahaan ini juga mengakuisisi 67,9% saham proyek Tembaga Wetar di Maluku Barat Daya dan 66,7% saham proyek emas Panidi Puhawato, Gorontalo. Pada tahun 2019, melalui Eastern Violet Development Ltd, perusahaan ini menyelesaikan akuisisi wajib terhadap proyek Tembaga Wetar. Proyek ekspansi oksida di proyek emas 7 Bukit juga berhasil diselesaikan. Perusahaan ini lalu menekan sejumlah dokumen transaksi bersyarat yang saling terkait dengan PT J Research Nusantara untuk menggabungkan proyek-proyek emas Pani menjadi satu proyek emas. Pada tahun 2020, perusahaan ini dan External Singsan Group Ltd menekan nota kesepahaman atas proyek AIM di Wetar dan Morowali. Pada bulan Februari 2021, perusahaan ini menekan perjanjian joint venture dengan PT Batu Tua Pelita, Investama, Wealth Research Holding Ltd, dan External Singsan Group Ltd untuk proyek AIM di Morowali, Sulawesi Tengah pada bulan Oktober 2021. Perusahaan ini mendirikan Merdeka Copper Gold International Pte Ltd di Singapura. Pada tanggal 30 Desember 2021, perusahaan ini berinvestasi sebesar 80,16 juta US dollar agar dapat memegang 50,1% saham PT Andalan Bersama Investama yang sebelumnya telah mengakuisisi PT Gorontalo Sejahtera Mining dari PT J Research Nusantara. Hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 8 anak usaha, yakni PT Bumi Sukses Indo, PT Merdeka Mining Service, Eastern Violet Development Ltd, PT Batu Tua Tembaga Raya, PT Pani Bersama Jaya, PT Batu Tua Abadi Jaya, PT Batu Tua Pelita Investama, dan yang terakhir Merdeka Copper Gold International Pte Ltd. Struktur organisasi. Rapat umum pemegang saham. Di bawah rapat umum pemegang saham itu ada dewan komisaris dan direktur. Di bawah dewan komisaris itu ada komite audit dan komite nominasi dan remunerasi. Di bawah direktur itu ada presiden direktur, wakil presiden direktur, hukum dan sekretaris perusahaan, audit internal dan administratif, dan ada juga operasional. Dan ada lagi keuangan, pengembangan proyek, hubungan eksternal, sumber daya manusia, manajemen resiko, kementerian strategis, perancangan korporat, dan hubungan investor. Di bawah wakil presiden direktur ada komite ESG dan keberlanjutan, komite manajemen risiko, komite kesehatan dan keselamatan, dan komite bendungan taling. Inovasi kemampuan bisa meningkatkan semangat, kreativitas, dan kebersamaan karyawan dalam bekerja. Itulah ingin dipiku PT Merdeka Copper Gold Tbk saat mengadakan Merdeka Innovation Award. Selain untuk menemukan inovasi-inovasi terbaru yang bisa diterapkan di perusahaan langsung dari karyawan yang paling memahami praktik kerjanya dengan total hadiah 100 juta rupiah. MIA membuka pendaftaran mulai November 2021 sampai 31 Januari 2022. Inovasi yang dicari adalah yang dapat meningkatkan keamanan dan produksi, menghemat biaya, dan memperbaiki lingkungan baik yang baru berupa ide maupun yang sudah diterapkan pesertanya bisa merupakan tim kerja, sekurangnya berjumlah 2 orang. Kompetisi ini memberikan kesempatan kepada insan-insan merdeka untuk menunjukkan kemampuannya. Bersama pula dengan kemajuan merdeka, ujar Boy Abidin, chef eksternal Avaris Merdeka yang turut menjadi juri bersama Albert Saputro, presiden direktur Merdeka, Erik Raharja, chef komersial and business support Merdeka, dan Raymond Hadi Subrata, seorang konsultan manajemen yang memiliki pihak independen.
Dari 45 tim yang berasal dari Merdeka, anak-anak perusahaan terpilih 10 tim finalis yang diseleksi lagi menjadi 5 pemenang juara pertama sampai ketiga dan 2 juara harapan. Juara pertama berasal dari PT Batuta Karisma Permai dan PT Batuta Tembaga Raya. Karyawan yang baru 6 bulan kerja bernama Abdurrahman, lebih dikenal Oman. Melalui informasi Cruise Optimus, ia mengaku perubahan metode produksi yang mampu mengurangi biaya yang sudah diterapkan bersama dua rekannya, Adit dan Kami Karisma, yang juga bekerja sama dengan departemen lain. Hasilnya peningkatan produksi sebesar 15%, ujar Omar. Sementara itu, Aldaka Wiguna dan departemen Geosinse PT Bumi Sukasindo juara kedua dalam kompetisi ini. Pemanfaatan mekanisme learning untuk membantu menganalisis beragam data geologi. Dengan begitu, analisa lebih objektif karena benar-benar berbasis data dan dapat dimanfaatkan untuk mengambil beragam keputusan dari soal legal, sosial, sumber daya lingkungan, sampai pengoperasian tambang. Aldaka yang bisa dipanggil Aldo menganggap kompetisi ini sangat baik karena memberikan kesempatan untuk mengapresiasi inovasi karyawan, ujarnya. Ia juga yakin antusiasme akan semakin tinggi jika jumlah hadiah dalam kompetisi berikutnya ditambah. Titis Wibowo, peraih juara harapan kedua dari Georsins Business Improvement di Merdeka Mining Service, menambahkan bahwa ini bukan hanya ajang karyawan mengembangkan diri, tapi juga ajang memajukan Merdeka bersama-sama. Tahun ini MIA akan kembali diadakan. Pendaftaran dibuka mulai 22 Oktober. Baru-baru ini Merdeka juga mengadakan lomba esai dan foto untuk memperingati Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April 2022 dengan tema Tempatku Bekerja adalah Bumi Kecilku yang Indah. Kompetisi ini diadakan agar karyawan dapat terlibat dalam persoalan lingkungan hidup, ujar Amin Rajali, manajer dari Departemen HSE Risk and Sustainability yang menyelenggarakan kompetisi. Duduk sebagai juri fotografi adalah Azizan Ismail, senior manager risk HSI Sustainability, Gerrit Mouton, Chef Project Development saat itu, dan Simon Milroy, CEO Merdeka. Sementara itu, juri esai adalah Boy Abidin, Titen Supeno, Direktur Human Resource, dan Albert Saputro, Presiden Direktur Merdeka. Jumlah pemenang lomba esai sama dengan kategori fotografi, 3 juara utama dan 3 juara harapan. Indah Permatasari, Administrator Divi External Affairs BSI, yang ingin melatih kemampuan menulisnya, bersemangat mengikuti lomba. Berkat tulisannya tentang pengolahan keanekaragaman satwa yang hidup di hutan sekitar operasi tambang BSI, ia meraih juara kedua. Mewakili BSI, Indah tidak sendiri. 3 rekannya lain dari BSI turut memenangkan lomba esai. Ridwan Syam juara 1, Sukadi juara 3, dan Arga Nugraha juara harapan 2. Yang terakhir ini juga mengikuti lomba fotografi dan meraih juara pertama. Para peserta berharap agar Merdeka terus mengadakan kompetisi selain untuk mewarnai rutinitas setelah bekerja, terutama bagi mereka yang sehari-hari bekerja di shift dengan sistem kerja restor. Kompetisi dapat mengasah kreativitas dan meningkatkan kerjasama antar tim dan departemen. Kemampuan yang karyawan yang tidak muncul selama bekerja juga dapat diapresiasi lebih banyak orang, ujar Indah. Berikutnya ada media teknologi informasi dari PT Merdeka Chopper Gold. PT Merdeka Chopper Gold mempunyai web yang bisa diakses menggunakan browser atau Chrome atau sejenisnya. Nama webnya itu www
merdekacoppergold.com. Lalu mereka juga menerbitkan buku-buku swasta yang berjudul Menjawab Tantangan Masa Depan, Proyek Emas Pani Mulai Berseri, Melihat Potensi dan Membesarkan Diri, Menguatkan Landasan Masa Depan, Membentuk Jati Diri dengan Nilai-Nilai, Menjaga Kinerja Menatap 2021, Meniti Buih Semasa Pandemi, Bergandeng Tangan Menjadi Pemenang. Itu merupakan judul buku yang diterbitkan oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk. PT Merdeka Copper Gold Tbk adalah perusahaan induk dengan anak perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan, meliputi eksplorasi dan produksi emas, perak, tembaga, serta mineral terkait lainnya, serta layanan pertambangan dan lain-lain. Ketahanan rantai pasokan. Ketahanan rantai pasokan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pasar internasional. Pasar internasional merupakan pemasaran secara global atau bisa diartikan sebagai pasar yang cakupannya sangat luas. Hal inilah yang akan menarik pelanggan secara global, sehingga akan membuat peminatnya semakin banyak. PT Merdeka Copper Gold sendiri merupakan proyek dengan kandungan mineral kelas dunia dan operasi tambang yang terkemuka di Indonesia. Jadi, sudah tidak diragukan lagi bagaimana di pasarannya dan juga kualitasnya. Yang kedua, yaitu pemasok dalam dan luar negeri. PT Merdeka Copper Gold sendiri membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha kepada masyarakat lokal, terutama pada sekitar wilayah operasi tambangnya, dan juga melakukan program peningkatan kapasitas terhadap pelaku bisnis lokal, supaya dapat menjadi bagian dari rantai pasokan perusahaan. PT Copper Gold sendiri pastinya melakukan kegiatan ekspor dan impor barang atau bahan tambang dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu perluasan operasi tambang saat ini. Merdeka Copper Gold mengambil alih operasi tambang yang potensinya bagus untuk sekarang. Merdeka Copper Gold memiliki 4 wilayah operasi dengan potensinya masing-masing, seperti Pani, 7 Bukit Underground Project, Wetar dan Area Bumi, Sukses Indo BSI. Dengan memiliki 4 wilayah ini, perusahaan akan meningkatkan eksplorasi lanjutan karena kegiatan ini adalah kunci keberlangsungan perusahaan pertambangan. Dan yang terakhir yaitu pasokan jasa, teknologi, dan alat tentunya. PT Merdeka Copper Gold memerlukan alat berat SDM yang memadai dan juga menerapkan sistem teknologi yang canggih dan terbaru agar memudahkan proses pertambangan. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.